Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babul israfi fil ma', bab berlebihan di dalam menggunakan air. Qala Abu Dawud qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad qala bihi ilaihi qala haddatsana Musa wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammad qala haddatsana Sa'idul Jurairi an Sunabi Na'ama anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyada an yaminil jannati idza dakhaltuha faqala ay bunayya salillal jannata wa ta'awwadh bihi minan nar fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fil tahuri wa du'a'i. Naam. Sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibn al-Mughaffal sami'a ibnahu, dia mendengarkan putranya yaqulu, membaca doa berikut. Allahumma wa Allah, ini sesungguhnya aku as'alukal qasral abyad, aku minta singgasana yang putih, aku minta singgasana putih an yaminil jannah, di kanan surga, idza dakhaltuha, apabila aku masuk ke dalamnya. Faqala, berkatalah sang ayah Sayyidina Abdullah ibn Mughaffal, ay bunay, wahai putraku, salillahal jannah, mintalah kepada Allah akan surga, wa ta'awwadz, berlindunglah kamu bihi, dengannya Allah, dari neraka. Fa ini, maka sesungguhnya aku sami'tu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, sesungguhnya, demi sya'ni, sayakunu fi hadhil ummah, selagi akan ada pada ini umat, kaumun, satu kaum, ya'taduna fit tuhur, mereka melampaui batas dalam bersuci. Ya'taduna fit tahur, mereka melampaui batas dalam bersuci. Bersucinya berlebihan, airnya banyak-banyak, mubazir dalam menggunakan air. Kemudian berlebihan, melampaui batas dalam doa. Doanya terlalu rinci, sampai minta surga, di sebelah kanan surga tamannya, pakai sungai, ya Rob, jangan terlalu besar sungainya, saya nggak pandai berenang. Nah, doa-doa seperti itu atau kemuncul. Babun fi isbaghil wudu, bab tentang menyempurnakan wudu. Wabihi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala hadatsana Mansur an Hilal ibn Yasaf an Nabi Yahya an Nabi Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman wa aqabuhum taluhu faqala wailun li'aqabi minan nar asbighul wudu'a. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman, melihat ya Rasul akan satu kaum,
wa aqabuhum, padahal tumit-tumit mereka taluhu, itu kering. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul li'aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Maksud kering di sana tidak memperhatikan tumit ketika berwudu. Asbighul wudu, sempurnakanlah oleh kalian akan wudu. Wudunya disempurnakan, tumit digosok, jari disela-selangi, dan sampai ada putih-putih di celah jari-jarinya. Ini mengakibatkan, itu menandakan airnya tidak menyerap ke kulit. Apakah itu karena faktor cuaca dingin, atau karena penyakit retak-retak kakinya dan sebagainya. Yang pada intinya, pastikan dalam berwudu air meresap ke pori-pori kulit. Babul wudu'i fi aniyatis sufur, bab berwudu pada wadah kuningan. Sufur, kuningan. Naam. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu adalah aku dulu semasa hidup Nabi, agtasilu, aku mandi, ana, aku, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi taur. Taur itu wadah yang terbuat dari tanah liat atau batu. Nah, wadah yang terbuat dari batu. Min Sabah, min Sabah, Imam Jalaluddin berkata dalam kitab Fathul Bari, ai sabahut tisti, mirip dengan apa namanya, wa huwa atistu wa waqa fi hadits syari' an sayyidina Anas bin Mi'raj fa utiya bi tastin min zahab fi taurun min zahab. Nah, mirip dengan apa di tastin, nampan. Kata Imam At-Tibi, ina'un sawir min sufr au hijara. Ya, nampan. Jadi aku mandi, aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi taurin, pada wadah batu atau tanah liat yang keras setelah membatu, min syabah, dari mirip dengan, atau min syabah, syabah artinya min tasdid, yaitu nampan. Nah, sebagaimana dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi didatangkan dengan nampan. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم أن محمد بن سلامة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم، حديث. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن محمد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلامة عن أمري ابن يحيى عن أبيه عن عبد الله ابن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. Dari Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ja'ana, telah datang kepada kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajna, maka kami keluarkan, kami sediakan
kami berikan baginya Nabi SAW ma'an akan air, fi taurin pada wadah, min sufur dari kuningan, fatawadda'a maka Nabi berwudu. Maka wadah walaupun kuningan berbentuk mirip emas, nah walaupun warnanya seperti emas, tapi bukan warnanya yang dilihat, memang zatnya itu bukan emas, kuningan. Maka kalau ada emas warnanya bukan kuning, yaitu emas putih, maka memakainya tetap haram karena nama emasnya. Walaupun ilalnya emas itu akan membuat remuknya hati orang miskin. Kalau ada orang pakai wadah emas, maka hukum haram tidak ada pada selain emas perak. Kenapa? Karena kalaupun dia pakai wadah berlian sekalipun, itu tidak akan bikin remuk hati orang miskin. Pertama, karena berlian susah didapatkan. Yang kedua, berlian susah dibedakan karena jarang dilihat oleh fakir miskin. Tapi kalau emas asal kuning, pasti orang miskin tahu ini emas. Tapi kuning-kuningnya emas tetap tidak serupa dengan kuningan. Nah, tetap beda dengan kuningan. Maka berwudu dari wadah kuningan itu hukumnya boleh-boleh saja. Cincin dari kuningan juga boleh. Kemudian alat-alat dari kuningan juga boleh, seperti rak-rak yang ada di masjid-masjid Nabawi. Nah, Makkah Madinah itu kuning-kuningan. Saya lihat ada satu masjid, karena pengurusnya baru pulang haji, dia buat pula rak yang mirip kuningan itu di masjidnya. Tapi karena kualitasnya beda, jelek kelihatannya. Nah, jelek kelihatannya. Di Arab tuh memang bagus, halus, kuning, lengkap, rapi, sama besar, semuanya. Dengan kita buat untuk jadikan berakhitab di rumah. Nah, orang Indonesia itu mudah meniru, tapi tidak mudah untuk melengkapi biayanya. Bab tasmiyah alal wudu, bab membaca bismillah ketika berwudu. Hadis. Abi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Muhammad ibn Musa an Yaqub ibn Salama an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yudhkir ismallahi ta'ala alaihi. La salata, ini penafsirannya la salata sahihatan. La salata sahihatan, tidak sah solat, liman la wudu'a lah, bagi orang yang tidak ada wudu baginya, wala wudu'a. Nah, penafsiran di sini menurut Imam Syafi'i, wala wudu'a kamilatan, tidak ada wudu yang sempurna. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wala wudu'an sahihah, tidak ada wudu yang sah bagi orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Syafi'i mengatakan sunnah membaca Bismillah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib membaca Bismillah. Kenapa terjadi khilafiyah? Karena khilafiyah terjadi pada sifat yang dibuang. Imam Syafi'i katakan la wudu'a kamilah, tidak ada wuduk sempurna. Kalau Imam Ahmad bilang la wudu'a sahihah, sama dengan la salata sahihah. Tapi kalau la salata sahihah itu sepakat semua mazhab. Enggak ada sama mazhab mengatakan wuduk solat itu sah tanpa wuduk. Nah, hadis. Abi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Amr
ابن السرحي قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر رابعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي توضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. Nah, diriwayatkan dari Imam Darawardi, qala beliau katakan wa zakara Rabi'ah, telah menyebutkan oleh Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah ini anak dari Imam Fakhru. Nah, Imam Fakhru yang pergi berjihad selama lebih kurang 30 tahun. Imam Fakhru pergi jihad 30 tahun, meninggalkan uang 12.000 dinar untuk istrinya. 12.000 dinar. 1.000 dinar itu sama dengan 15 juta. Nah, selepas itu Imam Fakhru pulang dari jihad, kemudian masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Bukan masuk ke rumah dulu, ke masjid dulu kan. Sampai di masjid, dilihat halaqah pengajian. Nah, terkagum-kagum. Muda, Masya Allah, anak muda ilmunya tinggi. Nah, kalaulah saya punya anak kayak itu bagus. Gak tahu dia itu anaknya. Nah, pulanglah ke rumah. Imam Fakhru pulang, kiai muda ini pulang. Tapi duluan pulang kiainya. Kenapa? Karena jamaahnya lambat keluarnya, karena penuh masjid berdesak-desakan. Sampai di rumah dia ucapin salam, dibukakan pintu oleh anak muda. Yang tadi dia pakai sorban, sekarang pakai baju oblong saja. Bukain pintu, dia lihat, siapa kamu? Ada di rumah saya. Kata si Imam Fakhru. Kata anaknya, siapa pula kamu masuk aja ke rumah saya? Bertengkarlah orang ini berdua. Asal masuk aja ke rumah orang. Nah, Imam Fakhru juga bilang, istri saya ada di dalam, kenapa kamu ada di situ? Akhirnya keluarlah istrinya. Dia bilang, itu ayahmu. Nah, itu anakmu. Oh, udah 30 tahun, ya wajar, karena ditinggalkan waktu hamil. Dia tanya, mana uang saya yang 12.000 dinar? Kata istrinya, uang kamu sudah saya infakkan semuanya untuk orang yang kamu lihat tadi di masjid. Nah, maka Imam Fakhru merasa ridho. Nah, itu baru boleh khurut 30 tahun. Kalau uang ditinggalkan 12.000 dinar, ini 4 bulan 400.000, 1.000 sebulan. Boleh buat nyamuk aja tak cukup. Nah, itulah Imam Rabi'ah. Dailah Imam Rabi'ah, salah satu guru pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini lebih tua lagi nih. Maka menyebutkan oleh Imam Rabi'ah, sesungguhnya tafsir hadis Nabi SAW, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Makna dari hadis, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di atasnya. Anahu, sesungguhnya tafsiran itu adalah, atau sesungguhnya orang yang dimaksudkan hadis itu adalah alladzi yatawaddau wa yaktasilu, seseorang yang berwuduk dan dia mandi, dan dia tidak berniat wuduk bagi salat, tidak juga niat mandi bagi janabah. Nah, itu mana tidak ada wuduk. Nah, tidak sah wuduk seseorang yang tidak mengingat nama Allah. Maksudnya tidak mengingat bahasanya ini adalah perintah Allah. Artinya enggak ada niat. Wuduknya enggak pakai niat, mandinya enggak pakai niat. Jadi maksudnya enggak ada niat.
tidak menyebut nama Allah artinya tidak berniat. Khair. Itu penafsiran Imam Fakhru, Imam Rabi'ah. Nah, kalau ada yang menantang penafsiran itu, lihat orang dulu, lihat pula orangnya. Kamu tuh zaman kapan tinggalnya? Ini adalah ulama zaman tabi'in atau zaman tabi'in. Babu fi rajuli yudkhilu yadahu fil ina' qabla yughsilaha. Bab tentang seseorang yang memasukkan ia akan tangannya ke dalam wadah sebelum ia mencucinya. Masukkan tangan ke dalam wadah sebelum ia mencucinya. Hadis Abi Hurairah qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Razin wa Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minal laili fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilha 3 marrat fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum, apabila bangun oleh salah seorang kalian minal laili di malam hari, fala yaumis, maka janganlah ia mencelupkan, memasukkan yadahu akan tangannya fil ina'i ke dalam wadah, hatta yughsilaha, sehingga mencuci ia seseorang akannya tangan salasa marrat, 3 kali. Jadi cuci dulu tangannya, baru tangan itu masukkan ke air. Fa innahu, maka sesungguhnya seorang la yadri, dia tidak tahu, aina batat yaduh, di manakah bermalam tangannya. Tangan dia selama tidur tadi malam bermalamnya di mana? Ada yang bermalam di bawah ketiak karena dia kedinginan. Nah, apa nama itu, malarianya kambuh. Nah, ada yang bermalam di perutnya karena perutnya gatal. Ada lagi ke bawah perutnya. Ada yang gatal entah kemana-mana. Pokoknya gitar deh, muka belakang digitar, teratur nggak sadar. Nah, kalau sekiranya dia dimasukkan ke dalam air, airnya akan bernajis, airnya akan berkuman. Maka Nabi sabdakan, cuci dulu tangannya 3 kali dengan air mengalir, kemudian celupkanlah ke dalam wadah. Kata ulama Syafi'iyah, niatnya ngambil, jangan niatnya mencuci. Kalau niat mencuci, air jadi mustakmal. Ini wadah di bawah 2 pula. Hadis Abi Hurairah qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ibnu Yunus adil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bi hadzal hadits qala marratan aw thalathan wa lam yadhkur Aba Razin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan hadis Nabi bersabda marratan aw thalas. Di atas kan riwayatnya salasa marrat, tapi ada riwayat yang lain marratan aw thalas. Tapi beliau tidak menyebutkan Abarozin. Nah, Abarozin. Kalau di atas kan ada Abarozin. Dari Imam Musaddad, dari Abu Muawiyah, dari Amas, dari Abi Rozin dan Abi Soleh. Nah, yang di bawah sini Musaddad Isa bin Yunus dari Amash. Yang tadi Musaddad Muawiyah dari Amash. Jadi gurunya Imam Musaddad di atas Abu Muawiyah, di bawah Yunus. Nah, di atas Imam Amash merupakan daripada 2 gurunya Abi Razin, Abi Soleh. Di bawah ada Abi Soleh saja. Nah, tanpa menyebutkan Abi Razin, ada riwayat marratan aw salas. Tapi kalau riwayatnya menyebutkan Abi Razin, maka riwayatnya salasa marrat, 3 kali. Kalau kita kombinasikan riwayatnya, boleh dicuci 2 kali atau 3 kali. 2 kali mencukupi, 3 kali lebih baik.
karena hitungannya ganjil. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن شهر ومحمد بن سلامة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن مصالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu, aku pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum, apabila terbangun, apabila terjaga oleh salah seorang kalian, min naumi, dari tidurnya, fala yudkhil, maka janganlah ia memasukkan yadahu, akan tangannya, fil ina'i, ke dalam wadah, hatta yaghsilaha, sehingga dia mencuci akannya tangan, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang kalian, la yadri, dia tidak mengetahui, aina batat yaduh, di manakah bermalam tangannya. Riwayat yang lain tambahan di sini, aina kanat tatufu yadu, kemana adalah berkeliling-keliling oleh tangannya. Kanat di sini binanya untuk kamil. Ini kanat yang sempurna. Kadang-kadang kana beramal tam. Nah, beramal tam. Dia memerlukan fa'il saja. Tatufu perlu juga fa'il. Kanat perlu fa'il, tatufu perlu fa'il. Maka jadilah dia tanazu'. Nah, bagaimana adalah berkeliling oleh tangannya. Bab sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis bab bagaimana atau cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil hadatsana Hasan bin Ali al-Hulwani qala hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar anil Zuhri an Ata bin Yazid al-Laits an Humran ibn Aban maula Uthman ibn Affan qala ra'aitu Uthman ibn Affan tawadda'a fa afragha ala yadayhi thalathan faghasalahuma. Diriwayatkan daripada Sayyidina Humran bin Aban. Humran bin Aban adalah maula mantan budak Sayyidina Utsman bin Affan. Qala, berkata ia Humran bin Aban, ra'aitu, aku pernah melihat, akan Sayyidina Utsman bin Affan tawadda'a, berwudu ia Sayyidina Utsman, fa afragha, lalu menuangkan ia Sayyidina Utsman, ala yadaihi, atas kedua tangannya, maf'ulnya dibuang, yaitu air, menuangkan di atas kedua tangannya, artinya ma'an, air. Berapa kali dituangkan? Salasan, 3 kali. Baghasalahuma, lalu mencuci ia Sayyidina Utsman akan keduanya 2 tangan. Berarti menyuci tangannya juga 3 kali. Ambil air, tuangkan. Nah, 3 kali. Summa tamat mau, kemudian berkumur ia Sayyidina Utsman, wastansar, dan menghembuskan air lewat hidung. Istansar berarti berkumur-kumur, juga ada redaksi yang dibuang, berkumur-kumur lalu meludahkannya. Istansar berarti mengeluarkan air lewat hidung, maknanya air juga dimasukkan ke dalam hidung, berarti kumur-kumur dan istinsar. Summa wasala wajhahu thalasan, kemudian mencuci ia Sayyidina Utsman akan mukanya 3 kali. Wa wasala yadahul yumna, belum mencuci tangannya yang kanan.
ila mirfaq, sampai ke siku, salasan 3 kali. Summa, kemudian tangan kiri seperti itu juga. Summa masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa wasala qadamahul yumna salasan, kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan 3 kali. Summa yusra misla dzalik, kemudian kaki kiri seperti demikian. Summa qala, kemudian beliau bersabda, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddaa misla wudu'i hada, berwudu ya Nabi seperti wuduku yang ini. Summa qala, kemudian bersabda ia Sayyidina Rasul, man tawaddaa misla wudu'i hada, siapa saja yang berwudu ia dengan semisil wuduku yang ini, thumma shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, yang dia tidak berbicara pada 2 rakaat itu kepada dirinya. 2 rakaat itu memang konsentrasi kepada Allah, tidak terlintas yang macam-macam di dalam dirinya selama pelaksanaan 2 rakaat tersebut. Selalu ingat kepada Allah dari awal sampai akhir. Ghafarallahu lahu, itu khabar man, mengampuni oleh Allah baginya seseorang akan ma taqaddama, apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Nah, di sini tidak disebutkan mengusap telinga. Nah, tidak ada penyebutan mengusap telinga. Hadis. Wa bihi hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Dhaha bin Makhlad qala hadatsana Abdurrahman bin Wardan qala hadatsani Abu Salam bin Abdurrahman qala hadatsani Humran qala ra'aitu Utsman bin Affan tawaddaa fadzakara nahwahu wa lam yuzkir al-madata wal istinsya'. Nah, hadatsani Humran qala ra'aitu Utsmana. Riwayat yang lain kata Sayyidina Humran, aku pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan tawaddaa, beliau berwudu. Fadzakara nahwa, lalu menyebutkan ia Sayyidina Humran seumpamanya hadis yang barusan. Namun walam yazkuril matmada wal istinsya', beliau tidak menyinggung, beliau tidak menyebutkan tentang kumur-kumur dan istinsya'. Wa qala fihi, dan beliau berkata padanya, wa masaha ra'sahu salasan, menyapu ia Sayyidina Utsman akan kepalanya 3 kali. Tadi ada menyapu kepala? Ada. Summa masaha ra'sahu, cuman enggak disebutkan berapa kali. Ada di sini disebutkan masaha ra'sahu salasan. Kemudian wasala rijlaihi salasan. Kemudian berkata ya Sayyidina Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa hakadha, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu ya Rasul seperti ini. Kemudian Nabi bersabda, man tawaddaa duna hada, siapa saja yang berwudu tidak seperti ini, artinya di bawah ini, khusus cuma sekali-sekali saja, kafahu, mencukupi ia yang di bawah ini akannya seseorang. Dan Nabi tidak menyebut perkara solat. Yang tadi kan ada perkara solat, kemudian dia solat 2 rakaat, walam yusdis fihima nafsahu wa farallahu ma taqaddama min zambi. Tapi riwayat ini enggak ada. Riwayat ini penambahannya adalah usap kepala 3 kali. Riwayat yang tadi tidak ada penjelasan usap kepala 3 kali, tapi ada penjelasan soal kumur-kumur dan istinsya. Hadis. Wa bihi hadatsana Muhammad bin Dawud al-Iskandari qala hadatsana Zaid bin Yunus qala hadatsani Sa'id bin Ziyad al-Mu'azzin an Utsman bin Abdurrahman at-Taimi qala su'ila ibn Abi Mulaika anil wudu'i faqala ra'aitu Utsman bin Affan su'ila anil wudu'i fada'a bima'in
Fa'utiya bimida'ah. Dari Sayyidina Utsman bin Abdurrahman At-Taimi, beliau berkata, Su'ila Ibnu Abi Mulaika, telah ditanya atau pernah ditanya akan Ibnu Abi Mulaika tentang wudu. Faqala, maka beliau menjawab, Ra'aitu Utsman ibn Affan, aku pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila anil wudu, beliau ditanya tentang wudu. Pada'a bima'i, maka Sayyidina Utsman tidak jawab dengan kata-kata, jawab dengan praktek. Maka meminta ia Sayyidina Utsman dengan air. Fa'utiya bimida'ah, lalu didatangkan dengan mida'ah, tempat air wudu. Fa'asghaha ala yadihil yumna, maka menuangkan ia Nabi akannya mida'ah, tempat air, ala yadihil yumna, atas tangannya Nabi yang kanan. Oh iya, Fa'asghaha, maka menuangkan ia Sayyidina Utsman akannya mida'ah, tempat air wudu, atas tangannya yang kanan. Yang seperti tempat wudu yang dipakai oleh masyayikh itu, apa namanya? Lota. Nah, lota bisa dikatakan mida'ah, mirip teko dia. Summa adkhalaha fil ma'. Oh, bukan lota. Lotanya nggak bisa muat tangan situ. Kemudian memasukkan ia Nabi akannya, ia Sayyidina Utsman akannya tangan ke dalam air. Air diambil dalam tangan. Niatnya untuk miqraf. Fatamat madal salasan, berkumur-kumur ia Sayyidina Utsman 3 kali, wastansara salasan. Istinsya ia Sayyidina Utsman 3 kali. Wasala wajahu salasan, beliau cuci mukanya 3 kali. Summa wasala yadahul yumna salasan, beliau cuci tangannya 3 kali, tangan yang kanan 3 kali. Wasala yadahul yusra salasan, beliau cuci tangan kirinya 3 kali. Summa adkhala yadahu, kemudian memasukkan ia Sayyidina Utsman akan tangannya. Fa'akhadha ma'an, mengambil ia Sayyidina Utsman akan air. Famasaha bi ra'sihi wa udhunayhi, maka mengusap ia Sayyidina Utsman dengan kepalanya dan 2 telinganya. Nah, mengusap ia Sayyidina Utsman dengan kepalanya dan 2 telinganya sekaligus. Fawasala butunahuma wa zuhurahuma, maka mencuci ya Sayyidina Utsman bagian dalam keduanya 2 telinga, butunahuma, wa zuhurahuma, dan bagian luar keduanya 2 telinga, maratan wahidah, sekali saja. Nah, ini riwayat mengusap kepala, cuci telinga 1 kali saja. Summa wasala rijlaihi, kemudian mencuci ya Sayyidina Utsman akan kedua kakinya. Kemudian berkata ya Sayyidina Utsman, aina sa'ilun anil wudu, mana orang-orang bertanya tentang wudu tadi? Hakaza, begini, seperti yang kalian lihat tadi, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abu Dawud, hadis Sayyidina Utsman itu semuanya sahih. Kulluha tadullu ala masir ra'si annahu marra. Semua hadis Sayyidina Utsman menunjukkan mengusap kepala 1 kali. Fa innahum zakarul wudu'a salasan, maka sesungguhnya mereka menyebutkan wudu 3 kali. Mereka menyebutkan wudu 3 kali, dan mereka berkata padanya wa masarasa, dan mengusap kepalanya, walam yazkuru, dan mereka tidak menyebutkan ada dan jumlahnya sebagaimana mereka menyebutkan pada selainnya kepala.
Nah, pada selain kepala itu ada jumlahnya. Masaha wa sala wajahu salasan wa idahul yumna salasan wa idahul yusra salasan wa rijlaihi salasan. Tapi masaha ra'sahu enggak sebutkan jumlah. Maka semuanya itu dianggap semua riwayat kecuali riwayat yang tadi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ambil satu riwayat tadi, wa masaha ra'sahu salasan, mengusap kepala 3 kali. Hadis وبه حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن أمير عن أبي علقمة عن عثمان دعا بماء فتوضأ فأغرق بيده اليمنى على يسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. Naam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Alqamah, sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan da'a bima'in, meminta ya Sayyidina Utsman dan air. Fatawadda'a, maka berwuduk ya Sayyidina Utsman. Fa'afragha, lalu menuangkan ya Sayyidina Utsman biyadihil yumna, dengan tangan kanannya Sayyidina Utsman alal yusra, atas tangan kiri. Berarti air dipegang dengan tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri. Ketika air sudah ada di tangan kiri, summa wasalahuma ilal ku'ain, dibasuh kedua-duanya tangan, membasuh ya Sayyidina Utsman akan kedua-duanya tangan sampai ke pergelangan tangan. Ini yang disunahkan sebelum berwudu, mencuci 2 telapak tangan. Wa qala summa matmadha, kemudian berkata ya Sayyidina Abi Alqamah, summa matmadha, kemudian berkumur-kumur ya Sayyidina Utsman. Bastansyaqa, istinsa ya Sayyidina Utsman salasan 3 kali. Wa zakara al-wudu'a salasan, beliau menyebutkan wudu itu 3 kali. Qala wa masaha bi ra'sihi, dan Sayyidina Utsman mengusap kepalanya dan dia mencuci kedua kakinya. Nah, riwayat di sini itu yang disebutkan 3 kali muka, tangan, muka dan tangan. Tapi mengusap kepala dan mencuci kaki tidak disebutkan jumlahnya. Wa qala, berkata ya Sayyidina Utsman, ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu, misla ma ra'aitumuni, seperti yang kalian lihat aku tawaddatu, aku berwudu. Semasaqa, kemudian melanjutkan ia Sayyidina Abi Alqamah nahwa hadis Zuhri, sama dengan hadis Imam Zuhri sebelumnya. Wa atamma, dan lebih sempurna lagi. Hadis wa bihi hadatsana Harun ibn Abdullah qala hadatsana Yahya ibn Adam qala hadatsana Israil an Amir ibn Shaqiq ibn Jamrah an Shaqiq ibn Salama qala ra'aitu Utsman ibn Affan ghathala zira'ihi thalathan wa masa ra'sahu thalathan thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Diriwayatkan daripada Shaqiq bin Salamah, qala ra'aitu Utsmana, aku pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan wasala dhira'ihi, beliau mencuci kedua lengannya salasan 3 kali. Wa masa ra'sahu salasan, beliau mengusap kepalanya 3 kali. Kemudian berkata ya Sayyidina Utsman, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza, melakukan ini. Nah, jangan disimpulkan dulu, kita baca semua hadisnya. Nah, setelah dibaca semua hadisnya, maka kesimpulannya seperti cara wudu mazhab Imam Syafi'i. Hadis
وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانا عن الخالد بن القامة عن عبد الخير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا bitahurin, diarahkan daripada Abdi Khair. Qala, berkata ya Abdi Khair. Siapa Abdi Khair? Manhu, seorang tabi'in. Apa kata Abdi Khair? Atana Aliyun, telah datang kepada kami, melakukan kunjungan kepada kami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa qad shalla, sungguh telah salat ya Sayyidina Ali, dah selesai salat. Pada Abi Tahurin, meminta ya Sayyidina Ali dengan air bersuci. Fakulna, maka kami katakan, ma yasna'u bit tahur wa qad shalla. Tapi kami enggak ngomong langsung, enggak bertanya langsung, cuma dalam hati begitu saja. Ma yasna'u bit tahur, apa yang akan dia lakukan dengan air wudu? Wa qad shalla, sungguh dia kan dah salat. Ma yuridu, jawabannya, illa liyu'allimana, tidak ada tujuan ia Sayyidina Ali kecuali supaya bahwa beliau mengajarkan kepada kami. Nah, dicatat namanya. Sudah 2 sahabat yang mempraktekkan wudu kepada tabi'in, dan sudah banyak tabi'in yang menceritakan praktek wudu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu makanya wudu harus dipraktekkan. Saking semangatnya kawan kita itu, jam 11 malam disuruh anak orang berwudu. Allah. Masya Allah. Sampai masuk angin anak orang gak ada. Siapa? Siapa orangnya? Pak Utia, maka didatangkan bi'inain dengan air, fihi ma'un, yang pada air yang Pak Utia bi'inain, maka didatangkan dengan wadah, fihi ma'un, pada wadah itu ada air, dan didatangkan dengan tostin talam. Nah, talam itu apa? Talam itu untuk apa? Untuk nampungnya. Fa'afragha minal ina'i, maka menuangkan ia Sayyidina Ali dari wadah, ala yamini, atas tangan kanannya. Berarti kebalikan tadi. Nah, dari tangan kiri dituangkan ke tangan kanan, sampai di tangan kanan baru dituangkan ke tangan kiri. Berarti pemahaman kita tadi salah. Coba lihat lagi, jangan sampai salah nanti ganti. Yang mana? Nah, fa'afragha biyadil yumna ala yusra. Sayyidina Utsman menuangkan dengan tangan kanannya atas tangan kirinya. Tadi kan pemahamannya dipegang wadah, dituangkan ke tangan kiri. Yang betulnya adalah beliau menuangkan dengan tangan kiri dari wadah ke tangan kanan. Nah, sampai di sini maka lahir ini menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kiri, baru dicuci. Di mana terbuktinya? Dengan hadis yang ada sekarang nih. Dari praktek Sayyidina Ali, afro minal ina ala yamini. Sayyidina Ali menuangkan dari wadah ke tangan kanan. Nah, dari tangan kanan baru tuangkan ke tangan kiri. Fawassala yadayhi salasan, mencuci ia Sayyidina Ali akan kedua tangannya 3 kali. Summa tamatmadha, kemudian berkumur-kumur ia Sayyidina Ali. Artinya enggak sulit, cuma diingat saja. Wastansara salasan, istinsa ya Sayyidina Ali 3 kali. Pamatmadha wa nasara, berkumur-kumur ia Sayyidina Ali dan istinsa ia Sayyidina Ali. Nasara itu artinya bukan istinsa,
tapi mengeluarkan air dari hidung. Disebut makna lawazim, maknanya lazimnya. Nah, disebut mengeluarkan air dari hidung, penyebabnya apa? Istinsa. Maka artikan saja istinsa. Maka berkumur-kumur ia Sayyidina Ali dan istinsa ia Sayyidina Ali minal kafil ladzi ya'khudhu fi, dari telapak tangan yang ia mengambil padanya telapak tangan. Ya'khudhu fihi, yang ia mengambil padanya telapak tangan. Telapak tangan yang mana? Yang kanan. Nah, di sana ada bahasa madmado wa nathar. Kumur-kumur dan istinsa. Itu maknanya kumur-kumur dan istinsa dari satu telapak tangan. Dari satu telapak tangan. Bukan kumur-kumur dulu. Tidak. Tapi sekaligus. Ambil air di mulut, buang, sisa masukkan ke hidung. Nah, karena untuk hidung nggak perlu banyak. Jangan dibalik. Nah, kalau dibalik ke makan nanti itu hidungnya. Masukkan dulu ke hidung, masukkan ke mulut, berubah rasa ini. Nah, apalagi yang sedang itu apa namanya itu mengeluarkan cairan. Summa ghassala wajahu, kemudian mencuci ya Sayyidina Ali akan mukanya 3 kali. Summa ghassala yadahu yumna salasan, wa ghassala yadahu shimal salasan. Summa ja'ala yadahu fil ina, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam wadah. Niatnya ikhtirah, menceduk. Famasaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepalanya marratan wahidah, sekali saja. Summa ghassala rijlahul yumna salasan, beliau mencuci kaki kanannya 3 kali. Wa rijlahul shimal salasan, kaki kirinya 3 kali. Summa qala, kemudian beliau berkata, man sarrahu, siapa yang senang akannya, siapa yang kepengen ayya'lama wudu'a Rasulillah, untuk belajar, untuk mengetahui wuduk Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadza, maka dianya wuduk Rasul, inilah dia. Nah, inilah dia. Hadis. Wa bihi hadatsana Hasan bin Ali al-Khulwani, wa hadatsana Hasan bin Ali al-Jufi an Zaidan, wa hadatsana Khalid bin Al-Qama al-Hamdani an Abdul Khair qala salla Ali radhiyallahu anhu al-ghada thumma dakhala ar-rahbata fad'a bima'in fatahu al-ghulamu bi'ina'in fihi ma'un wa tostin. Nah, diriwayatkan daripada Abdul Khair, Salah Aliun, telah melakukan salat oleh Imam Ali karamallahu wajhah al-ghadata, akan salat subuh. Summa dahlar rahbah, kemudian beliau masuk ke kawasan Rahbah. Rahbah itu ada satu tempat di Kufah. Rahbah. Pada Abima'in, meminta ya Sayyidina Ali dengan air. Fatahul gulam, datang akannya, mendatangkan akannya Sayyidina Ali oleh gulam bi'ina'in, dengan air, dengan wadah, fihi ma'un, padanya air, dan dengan tastin. Tastin itu idafahnya ke ina. Berarti yang dibawakan adalah wadah dengan tastinnya. Nah, seperti kira-kira cuci tangan. Nah, jangan cuci tangannya doang dibawa, tastinnya harus bawa juga. Jadi sepaket. Nah, tastinnya dibawa, cuci tangan. Nah, tastinnya itu tampungannya. Oh, dulu nampan. Kalau sekarang gayung dan gayung. Nah, kadang gayung dan ember. Ember cucian juga dibawa. Pada tamu makan cuma 10 orang. Tostinnya ember kaleng cek. Ada juga sebagian tamu yang perlu kita waspadai. Bukan karena dia salah, tidak. Nggak tahu, kadang-kadang dikira itu air minum. Maka kasih tahu, Pak, ini cuci tangan. Itu ngomongnya, Pak, ini cuci tangan. Karena dilihat teko begitu,
mau dituangkan dalam gelas, padahal itu air keran. Nah, itu bukan air minum, itu adalah cuci tangan. Nah, kasih tahu begitu. Pagi kau sampai, tempat cuci tangannya itu dari aluminium, mengkilat misalnya, itu dikira air minum. Nah, jadi itulah tostin. Kalau bisa antum bayangin, wadah dan tostin, jadi sepaket. Qala fa akhadha al-ina bi yadil yumna, maka mengambil ia Sayyidina Ali akan wadah dengan tangan yang kanan. Fa afra ala yadihi yusra, lalu menuangkan ia Sayyidina Ali di atas tangan yang kiri. Tidak beda riwayat ini. Tadi dipegang wadah dan tangan kiri, dituangkan ke tangan kanan. Di sini memegang wadah dan tangan kanan, tuangkan ke tangan kiri. Berarti kedua-duanya boleh. Wasara kafaihi, mencuci ya Sayyidina Ali akan dua telapak tangannya 3 kali. Summa ada khala yadahul yumna fil ina, kemudian memasukkan ya Sayyidina Ali akan tangannya yang kanan ke wadah. Pamat madu salasan, bakum-bakum ya Sayyidina Ali 3 kali. Wastansaqa salasan, istinsa ya Sayyidina Ali 3 kali. Summa saqo, kemudian melanjutkan ia Abdul Khair qoriban, hampir mendekati atau hampir mirip dari hadis Abi Awana. Qala summa masara sahu, kemudian mencuci, mengusap ya Sayyidina Ali akan kepalanya, muqaddamahu wa muakhirahu, bagian depan kepala dan bagian belakang, maksudnya dari depan ke belakang. Marrah 1 kali, kemudian menunjukkan hadis seumpamanya. Nah, yang mau saya tanyakan ke antum sebelum hadis ini dibaca, kalimat-kalimatnya sudah dikuasai semuanya? Sudah? Perlu terjemahkan lagi ke depan? Irfan, perlu terjemahkan lagi ke depan? Ini hadis akan banyak ke depan ceritanya nih. Perlu terjemahan lagi atau sudah cukup? Semuanya? Cukup? Kalau ada kalimat yang jarang, kalau mat ado istanso salasan wasala raus salasan wasau salasan jumlah salasan semua salasan, dah paham? Oke. Kalau itu mau bazir nanti habis waktu antum pun kenapa itu aja di tadi. Nah, ini saya baca dulu. Dah 10. Oke, lanjutin 10. Wabi qala sana Muhammad bin Musanna qala thani Muhammad bin Ja'far qala thani Syu'bah qala sami'tu Malik bin Urqah sami'tu Abdul Khair aitu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bi kursin. Naam, raitu Aliyan, aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu utiya bi kursi, didatangkan yang kursi. Nah, berarti sunnahnya tempat wuduk tu pakai tempat duduk. Tempat wuduk pakai tempat duduk. Nah, tapi diatur jaraknya. Ini tempat duduknya dekat dengan kerannya. Ketika kita buka, nah dekat, hampir basah lagi. Atur jaraknya. Nah, kalau bagusnya itu ya seperti yang di kebun jeruk itu. Tempat duduknya style masing-masing. Pakai kursi saja. Kursi kecil. Nah, kemudian kerannya pas. Kemudian lubangnya kuat dalam. Jadi kita wudhu di atas, lubangnya dalam, tapi ada kurangnya sedikit. Nah, lubang yang dalam itu dikasih alas di atasnya. Nanti ada yang tua wudhu masuk dia ke situ, dah meninggal. Dalam lubang, kau lihat. Kebun jeruk yang dekat pisang tu kan. Kebun jeruk di mana? Hah? Iya. Enggak tahu ternyata, masya Allah. Oke, kalau 4 bulan ke situ dulu. Jadi tempat duduknya dalam, di kursinya kita bisa duduk masing-masing. Jadi bisa di setel. Itu cara yang perlu diperhatikan dalam membuat tempat wudhu. Kerannya pas,
jaraknya pas, kursi di setel sendiri, kursi lepas, tergantung orang memakainya. Kemudian penampungan airnya dalam sehingga airnya tidak ada percikan ke badan. Nah, pokok ada Ali duduk ya Sina Ali di atasnya, summa utiya bikuz. Pakai kemarin kuz, gelas besar. Min ma'in, faghasala yadi salasan thumma tamadda ma'isin sabi ma'in wahidin wa zakara al-hadith. Hadis. Wa bi qarsana Ahmadun Abi Syaibah qalatana Abu Nu'aim qalatana Rabi'ah al-Kinani anil Minhal ibn Amrin az-Zurri ibn Ubayd anhu sami'a Ali radhiyallahu anhu wasu'ila an wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zir bin Hubaish, sesungguhnya beliau pernah mendengar Sayyidina Ali radhiyallahu an, wasu'ila, ditanya ia Sayyidina Ali an wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadis, maka menyebutkan ia Sayyidina Ali akan hadis di atas. Wa qala, berkata ia Zir, wa masaha ra'sahu, dan mengusap ia Sayyidina Ali akan kepalanya, hatta lamma yaktur, hatta sehingga tidak menetes ia, berarti betul-betul diusap. Airnya itu hanya sekadar basah di tangan, sehingga kalau diusapkan kepala sampai di kepala enggak meneteskan air. Wasala rijli salasan summa qala hakadha, beginilah adar wuduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Mana itu? Abdullah bin Musa qalatna fitru an Abi Farwah an Abdurrahman bin Abi Layla qala ra'aitu Ali radhiyallahu anhu tawadda'a ghasala wajhahu. Salasan an Abdurrahman bin Abi Layla qala ra'aitu Aliyan, aku pernah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tawadda'a fa ghasala wajhahu salasan wa salat zira'i salasan wa sawisi wahida thumma qala hakadha tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Qala Musaddad wa Abu Taubah qala hadatsana Abu Haus Apa tu Haus? Ahwas wa hadatsana Abu Aufnin qala akhbarana Abu Ahwas an Abi Ishaq an Abi Hayya qala ra'aitu Ali radhiyallahu anhu tawadda'a. An Abi Hayya qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu tawadda'a fa dzakara wudu'ahu, lalu beliau menyebutkan wuduknya Sayyidina Ali kullah, semuanya, salasan, muka 3, tangan muka 3, tangan kiri 3, kaki kanan, kaki kiri. Qala summa masa ra'sahu, kemudian boleh terjemahan lagi. Summa masa ra'sahu summa wasala rijli ilal ka'bain, kemudian Sayyidina Ali mencuci 2 kaki sampai 2 mata kaki. Summa qala innama ahbabtu, hanya saja aku kepengen, bukan aku mau solat dah selesai, aku kepengen an uriyakum, aku praktekkan, aku perlihatkan kepada kalian bagaimana wuduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Sayyidina Abdul Aziz bin Yahya al-Harani qala hadatsana Muhammad yani ibn Salama an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Talha bin Yazid bin Rukana an Abdullah al-Khawlani An Ubaidillah al-Khawlani an Ibn Abbas qala dakhala Ali radhiyallahu anhu Ali yani Ibn Abi Talib, yakni Ibn Abi Talib, dari yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqal dakhala alayya, telah masuk berkunjung kepadaku oleh Ali. Dakhala alayya Aliyun, tulisannya sama baca beda. Telah masuk berkunjung atasku oleh Sayyidina Ali, maksudnya Ibn Abi Talib. Wa qad ahraqal ma'a, sungguh menuangkan ia Sayyidina Ali akan air. Ahraqal ma', menuangkan akan air, apa maksudnya? Menuangkan ia Sayyidina Ali akan air, apa maksudnya? Buang air kecil. Sungguh menuangkan ia Sayyidina Ali akan air, maksudnya buang air kecil.
Banyak kan menuangkan air itu. Pada abi wadu'in, meminta ya Sayyidina Ali dengan air wudu. Wadu, kalau wudu perbuatan, kalau wadu airnya. Fa'atainahu, maka kami mendatangkan akannya Sayyidina Ali bitaur, dengan wadah. Wadah apa tadi? Wadah batu. Fihi ma'un, di dalamnya ada air. Hatta wada'nahu, sehingga kami letakkan akannya wadah baina yadih, di depannya Sayyidina Ali. Faqala, berkata ya Sayyidina Ali, ya Ibn Abbas, ala urika, maukah aku percontohkan, aku perlihatkan kepadamu, aku praktekkan kepadamu, kaifa kana, bagaimana adalah wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku katakan, kata Sayyidina Ibn Abbas, bala, mau. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, fasghal ina'a ala yadihi, menuangkan ya Sayyidina Ali akan wadah tersebut, maksudnya air dan wadah, atas tangannya Sayyidina Ali, lalu mencuci ya Sayyidina Ali akannya tangan. Setelah dipastikan tangannya bersih, summa adkhala yadahul yumna, memasukkan ya Sayyidina Ali tangannya yang kanan, fa afrawa biha alal ukhra, menuangkan ia Sayyidina Ali dengannya tangan kanan atas tangan kiri. Nah, berarti cuci dulu tangan kanan. Setelah cuci, ambil air dengan tangan kanan, diceduk, dituangkan ke tangan kiri untuk dicuci keduanya. Summa wasala kafai, mencuci ya Sayyidina Ali akan dua telapak tangannya. Summa tamat mada wastansyar, summa adkhalu yadayhi fil ina, kemudian masukkan ya Sayyidina Ali akan kedua tangannya dalam wadah jami'an sekalian. Itu air itu apa itu? Air untuk muka. Fa akhadha bihima, mengambil ya Sayyidina Ali dengan keduanya dua tangan, hafnah, sekaut dari air. Pada raba biha, menggunakan ya Sayyidina Ali dengannya sekaut air, ala wajhi, di atas mukanya Sayyidina Ali. Summa alqama ibhamai, kemudian merapatkan ya Sayyidina Ali akan kedua jempolnya. Alqama, nah, alqama ay ja'ala ibhamai fi udhaini kalluqmah, menjadikan dua jempol di dua telinga. Di dua telinga maksudnya di pelipis. Itu mana alqama? Merampaikan dua jempolnya, ma akbala min udhunai, yang bagian depan dari dua telinganya. Sayyidina Ali alqama, merapatkan dua jempolnya, ma ke anggota di bagian depan dua telinganya. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, seperti itu. Ini cara mencuci, menyapu kepala. Nah, sini kan di pelipis bagian depan telinga, di sini di bawah. Nah, kan pelipis ini. Kalau pelipis ini dikit kenanya, tapi akbala udhunai. Nah, di sini letakkan. 6, 2, 3. Summa akhadha bi kafihil yumna, mengambil ya Sayyidina Ali dengan telapak tangan yang kanan, qabdatan min ma', segenggam air, fasabbaha ala nasiyati, menuangkan ya Sayyidina Ali akannya segenggam air di atas ubun-ubunnya. Fatarokaha, membiarkan ya Sayyidina Ali akannya air, tastannu ala wajih, mengalir atas mukanya. Summa wasala dhira'aihi ilal milfaqain,
Kemudian mencuci ya Sayyidina Ali dua lengannya sampai dua siku, 3 kali. Jadi yang diusap kepala tadi untuk apa itu? Hah? Itu apa? Berarti bukan mengusap kepala tadi itu. Nah, berarti cara menyapu muka salah. Di cara mencuci muka, maaf. Jadi setelah ambil air, diambil dengan kedua tangan satu genggam, kemudian dipergunakan ke muka dengan cara menyentuhkan 2 jempol di bagian depan telinga. Nah. Kemudian ambil air segenggam, taruh di sini supaya dia turun ke bawah biar lebih sempurna. Itu masih proses cuci muka, belum lagi ke menyapu kepala. Nah, jadi cuci muka itu ketika air diambil dengan 2 genggam tangan, maka posisi tangan untuk nyapu muka, cuci muka itu jempol menyentuh bagian depan telinga. Nah, kan pas tuh kalau situ. Jadi tuangkan di atas. Itu habis dia. Habis airnya turun. Kemudian setelahnya mencuci ya Sayyidina Ali akan Masya Allah, mana dia? Summa akhaza, kemudian mengambil ya Sayyidina Ali bikafil yumna, dengan telapak tangannya yang kanan, qabdatan min ma, segenggam air, fasabbaha ala nasiyati, kemudian beliau menuangkan air itu di atas ubun-ubunnya, fatarakaha, membiarkan ya Sayyidina Ali akannya air mengalir di atas muka. Summa ghasala dhira'i, kemudian mencuci ya Sayyidina Ali akan 2 lengannya, ilal mirfaqain, sampai ke 2 siku, salasan, 3 kali. Summa masara sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya, wa zuhura udhunai, dan bagian luar 2 telinganya. Summa adkhala yadaihi, kemudian masukkan ya Sayyidina Ali akan kedua tangannya, jami'an, langsung sekalian. Fa akhadha hafna, maka mengambil ya Sayyidina Ali hafna, segenggam air. Kalau 1 tangan airnya disebut qabdah, kalau 2 tangan airnya disebut 1 hafna. Kalau bahasa kita genggam juga namanya. Nah, ini segenggam nih, 2 genggam lah, 2 genggam hafna. Diartikan nanti 2 genggam, antum pula yang bingung, kok 2 genggam? Padahal dia kalimatnya mufrad. Nah, hamna itu udah maknanya 2 genggam. Min ma'in, dari air, fadaraba biha, memakaikan ia Sayyidina Ali dengannya air atas kakinya. Wa fiha na'al, nah di sana ada sendal, padanya kaki ada sendal. Fa fatalaha biha. Nah, coba lihat di saraf, fatala. Hakaza fi aksarin nusakh, dan sebagai nusakh fa ghasala biha, fatslu min babi daraba ay fatala ay lawa, artinya melipat atau melepas. Nah, melepaskan. Fatala, melepaskan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya sendal, dengannya tangan. Kemudian ukhra, kaki sebelahnya. Ukhra itu ukhra rijlil yusra, seperti itu juga. Summa qala, kemudian berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, qultu, aku katakan, finna'lain, pada 2 sendal. Kata Sayyidina Ali, finna'lain, pada 2 sendal. Aku katakan, wa finna'lain, pakai 2 sendal. Iya, pada 2 sendal.
Aku bilang lagi pada 2 sendal. Iya, pada 2 sendal. Jadi 3 kali Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan pada 2 sendal. Sayyidina Ali katakan iya pakai 2 sendal. Qala Abu Daud hadis Ibnu Juraid an Sayba yusbihu di hadis Ali, hadis daripada Syaibah itu mirip dengan hadis Sayyidina Ali, li'annahu qala fi Hajjaj ibnu Muhammad bin Jurayj wa masa bi ra'si marra. Nabi Sayyidina Ali mengusap kepala 1 kali. Wa qala Ibnu Wahbin fihi an Ibnu Jurayd wa masa bi ra'si salasan. Ada juga riwayat mengatakan 3 kali. Nah, sampai di sini belum lagi tuntas membaca hadis-hadis bagaimana tentang wudhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini bab yang paling panjang di dalam Sunan Abi Daud. Beliau akan kutip semua hadis bagaimana cara wudhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sekian banyak hadis maka disimpulkan caranya, prakteknya yang lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Setelah dipelajari oleh para ulama, maka lahirlah sunnah wudu, rukun wudu, perkara yang dianjurkan dalam wudu seperti yang kita sudah pelajari dalam fikih Syafi'iyah. Wallahu alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.